Jadi kami kelompok 2 akan menjelaskan materi berbagai pergolakan di dalam negeri dari tahun 1948 hingga 1965. Jadi, berbagai pergolakan di dalam negeri ini terbagi menjadi 3 konflik. Yang pertama, ada konflik dan pergolakan yang berkait dengan ideologi. Yang kedua, ada konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan. Dan yang ketiga, konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan. Jenis konflik yang pertama yaitu konflik dan pergolakan yang berkait dengan ideologi. Salah satu contohnya yaitu konflik PKI Madiun. Kemunculan PKI di Indonesia bisa dikatakan membawa malapetaka bagi Indonesia karena banyak sekali peristiwa pembunuhan. Peristiwa itu adalah suatu pemberontakan yang sudah sering dilakukan oleh para kaum komunis di Indonesia. Sudah banyak sekali korban yang berjatuhan. Peristiwa pemberontakan PKI Madiun terjadi pada tanggal 18 September 1948. PKI atau Partai Komunis Indonesia melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Pemberontakan PKI Madiun tak bisa lepas dari jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin pada tahun 1948. Amir tidak sejalan dengan kabinet Hatta, lalu membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR pada tanggal 28 Juni 1948. Hal itu membuatnya menjadi bagian dari partai oposisi kabinet susunan Hatta dan FDR menjadi golongan yang menyatukan komunis dan sosialis kiri. Berikut adalah sejumlah partai yang tergabung dalam FDR. Yang pertama ada Partai Komunis Indonesia. Yang kedua ada Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Yang ketiga ada Pemuda Sosialis Indonesia atau PESINDO. Yang keempat Partai Buruh Indonesia atau PBI. Dan yang kelima adalah Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia. Yang kedua ada pemberontakan DI atau TI. Cikal bakal pemberontakan ini meluas di beberapa wilayah Indonesia, bermula dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh SM Kartosoewirjo. Ia memiliki cita-cita lama untuk mendirikan negara Islam. Perjanjian Renville membuka peluang untuknya untuk lebih mendekatkan cita-cita lamanya. Salah satu keputusan Renville adalah pasukan RI dari daerah dalam garis Van Mook harus pindah ke daerah yang dikuasai RI. Divisi Siliwangi dipindahkan ke Jawa Tengah karena Jawa Barat dijadikan negara bagian Pasundan oleh Belanda. Tetapi Laskar Bersenjata Hizbullah dan Sabilillah tidak bersedia pindah. Mereka malah membentuk TII atau Tentara Islam Indonesia. Kartosoewirjo tidak mau mengakui tentara RI di Jawa Barat, yang artinya mereka tidak mengakui RI. Tapi sebelum kita mulai videonya, tolong pemerintahan pun bertindak tegas dan mulai melakukan operasi. Pada 1959, pemerintahan mulai melakukan operasi militer Pagar Betis. Tentara pemerintah menyertakan juga masyarakat untuk mengepung tempat-tempat pasukan DI atau TII. Melalui operasi ini, Kartosoewirjo berhasil ditangkap pada tahun 1962, lalu dijatuhi hukuman mati yang menandai pula berakhirnya pemberontakan DI atau TII Kartosoewirjo. Pemberontakan DI TII juga terjadi di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fatah beserta pasukan Hizbullah. Kasus ini terjadi hampir sama dengan Jawa Barat, yaitu kasus perjanjian persetujuan Renville daerah Pekalongan, Brebes, dan Tegal. Di Jawa Tengah juga terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Kiai Haji Mahfuz atau yang dikenal sebagai Kiai Sumolango, yang didukung oleh Laskar Bersenjata Angkatan Umat Islam atau AUI dan yang dilakukan oleh Batalion 426 dan pasukan Hizbullah divisi di Ponorogo, Jawa Tengah, yang merupakan tentara Indonesia yang anggotanya berasal dari Laskar Hizbullah. Pemberontakan DI atau TI terjadi pula di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Kahar Muzafar, yang disebabkan akibat ketidakpuasan para bekas pejuang gerilya kemerdekaan terhadap kebijakan pemerintah dalam membentuk Tentara Republik Indonesia
dan demobilisasi yang dilakukan di Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITII terjadi di Kalimantan Selatan, yaitu pemberontakan yang relatif kecil dan berlangsung lama. Hingga tahun 1963 saat Ibnu Hajar pemimpinnya, Atau negara tertangkap Islam dan Indonesia dijatuhi adalah hukuman negara mati. dengan dasar syariat Di Islam. Aceh terjadi pemberontakan DITII yang disebabkan pada 1950 pemerintah menetapkan wilayah Aceh sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Tapi akhirnya pemerintah mengakomodasikan dan menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa. Oke, yang ketiga yaitu konflik G30S PKI atau Gerakan 30 September. Gerakan 30 September G30S adalah sebuah peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi selama satu malam pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965 yang mengakibatkan gugurnya 6 jenderal serta 1 orang perwira pertama militer Indonesia dan jenazahnya dimasukkan ke dalam satu lubang sumur lama di area Lubang Buaya, Jakarta Timur. Presiden Soekarno menyebut peristiwa ini dengan istilah Gestok atau Gerakan 1 Oktober, sementara Presiden Soeharto menyebutnya dengan istilah Gestapu atau Gerakan September 30, dan pada Orde Baru Presiden Soeharto mengubah sebutannya menjadi G30S PKI. Peristiwa G30S yang dilakukan oleh PKI bertujuan untuk menggulingkan Presiden Soekarno sekaligus mengubah ideologi negara. PKI ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi negara komunis. PKI saat itu merupakan salah satu partai terbesar di Indonesia dengan menempati posisi keempat pada pemilu tahun 1955. Sekian dari saya. Jenis konflik yang ketiga yaitu konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Yang pertama ada pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau bisa disebut juga dengan APRA yang terjadi pada tanggal 5 Januari 1950 yang dipimpin oleh Raymond Westerling. Terjadinya pemberontakan ini dipicu oleh pembubaran RIS atau Republik Indonesia Serikat melalui Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag tahun 1949. 5 tokoh utama yang menjadi dalang terjadinya pemberontakan tersebut yaitu Raymond Westerling, R.A. Male, Wiranata Kusuma, Anwar Djokroaminoto, Komisaris Besar Yusuf, Sultan Hamid. D. Pemberontakan Andi Aziz. Dikenal sebagai pemberontakan Andi Aziz, konflik ini berdasarkan keinginan Andi yang berniat untuk menjadikan pasukannya sebagai angkatan perang negara Indonesia bagian timur, salah satu negara bagian dari RIS. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 5 April 1950 di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada tahun 1950, di mana masa Indonesia masih berbentuk RIS. RIS ini mempunyai kemiliteran bernama Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Kenil ada kesalahpahaman soal wewenang dengan APRIS. Andi ingin pasukan Kenil saja yang menjadi pasukan militernya RIS. Karena itulah terjadi pemberontakan Andi Aziz yang mulai menyerang markas APRIS di Makassar. Sempat menguasai Makassar, pemberontakan Andi Aziz tidak berlangsung lama. Pada tanggal 15 April 1950, Andi menyerahkan diri yang berujung hukuman penjara selama 14 tahun. Sejarah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS terjadi akibat situasi politik di Maluku tidak menentu, apalagi setelah konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag pada 27 Desember 1949. Masa peralihan RIS menimbulkan persoalan setelah masyarakat Ambon terpecah menjadi 2 kelompok. Pertama, kelompok Republik yang berorientasi pada nasionalisme Republik Indonesia. Sementara kelompok lain adalah federalis atau pro-Belanda, yang merupakan gabungan 9 dengan berorientasi pada kolonialisme Belanda. DR Semokil yang merupakan kelompok pro-Belanda mengadakan rapat dengan berbagai pihak di Ambon pada 13 April 1950. Kemudian pada 23 April 1950, Somokil menggelar rapat rahasia di Tulehmu. Rapat tersebut kemudian menghasilkan sebuah gagasan untuk mendirikan Republik Maluku Selatan atau RMS. Selain itu, disepakati pula bahwa proklamasi Republik Maluku Selatan dilakukan oleh pemerintah daerah.
J. Manohutu yang menjabat sebagai Kepala Daerah Maluku Selatan ditunjuk untuk memproklamasikan RMS. J. Manohutu yang berada di bawah tekanan pasukan KNIL akhirnya menyetujui perintah proklamasi RMS. Akhirnya pada tanggal 25 April 1950, pemerintahan Maluku Selatan memproklamasikan Republik Maluku Selatan. Simokil diangkat sebagai Presiden RMS. Pemerintahan Pusat Republik Indonesia Serikat lantas menganggap pembentukan Republik Maluku Selatan sebagai gerakan pemberontakan. Gerakan tersebut pun harus ditumpas agar Maluku tetap bagian dari NKRI. Konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintah. A. Pemberontakan PRRI dan Permesta. Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat atau bisa disebut KSAD. Persoalan kemudian ternyata malah meluas pada tuntunan otonomi daerah. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntunan pada Desember 1956 dan Februari 1957 seperti yang pertama ada Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Yang kedua, ada Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. Dan yang ketiga yaitu Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Berlian. Dan yang terakhir yaitu ada Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel V.J. Samuel. Dewan ini bahkan kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah di wilayahnya masing-masing. Jenis konflik yang selanjutnya yang berkaitan dengan sistem pemerintah yaitu BFO atau Bijen Coms Federal Overleg, merupakan sebuah organisasi atau komite yang dibentuk oleh Belanda yang memiliki total 15 anggota negara dari Republik Indonesia Serikat. Tujuan BFO sendiri adalah untuk mencari jalan keluar dari situasi politik yang membahayakan akibat permasalahan antara pemerintah RI dengan Belanda. Selain itu, BFO juga berfungsi untuk mengelola Republik Indonesia Serikat atau RIS selama Revolusi Nasional Indonesia yang terjadi pada tahun 1945 hingga 1949. BFO memiliki sejumlah anggota penting yang selalu dominan di setiap rapat. Di antaranya Teku Bahriyun, Ketua BFO periode 7 Juli 1943 sampai dengan 13 Januari 1949. Selanjutnya ada Sultan Hamid II, Ketua BFO periode 13 Januari 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Selanjutnya ada Anak Agung Gede Agung, Negara Indonesia Timur, RT Adil Puradireja, Pasundan, Sultan Hamid II, Borneo Barat, T. Mansur, Sumatera Timur. BFO juga memiliki anggota dari negara bagian di antaranya negara Indonesia Timur, Jawa Timur, Sumatera Timur, Madura, Pasundan atau Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. BFO juga memiliki negara otonomi di antara lain Banjar, Bangka, Biliton, Jawa Tengah, Borneo Timur, Gorodajak atau Dajak Besar, Riau, Federasi Kalimantan Tenggara, Borneo Barat.